selamat malam Business Runners. Oke, apa kabarnya nih teman-teman semuanya yang sudah join hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar untuk segala aktivitasnya ya. Halo yang sudah join. Yuk, yang sudah join boleh langsung drop nama dan domisili di kolom komentar ya. Boleh juga nih menyebutkan nama bisnisnya. Oke. Halo. Yuk, yang sudah bergabung boleh drop nama dan domisili di kolom komentar ya. Sebelum kita mulai dan invite Pak Baskoro malam ini. Oke, kembali lagi kita di sesi Business Q&A yang akan menemani teman-teman semuanya. Bagi business planners yang sudah join, boleh langsung menyebutkan nama dan domisili di kolom komentar ya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa business planners yang belum kenal dengan bisnis.id. Kita kenalan dulu yuk dengan bisnis.id. Bisnis.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar di bisnis.id via aplikasi atau website. Saat ini, bisnis.id menyediakan 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi dan materinya bisa diakses umur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Nah, atau teman-teman bisa mengikuti free session atau pembelajaran secara gratis di bisnis.id, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita pada malam hari ini, atau di setiap hari Sabtu, yaitu Business Forum bersama para expert lainnya. Lalu malam ini Business Q&A kita bersama Pak Baskoro Hadi akan membahas topik menarik teman-teman, yaitu disiplin melakukan mid-year review bisnis. Mohon maaf, maksud saya disiplin melakukan mid-year business review bersama Pak Bas. Nah, business planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya ya. Halo, ada dari Ayam Kremes Topati Cipadu Tangerang. Wah, ada yang dari Tangerang, ada Agung Studio Design. Oke. Ada Kak Pia dari Jakarta. Halo. Oke, sudah jam 7.45 nih, kita undang Pak Basnya ya, teman-teman. Nah, oke, kita tunggu Pak Basnya join nih. Nggak bosen-bosen, saya mengingatkan nih teman-teman yang mau belajar. Oh, halo Pak Bas, selamat malam. Malam, Raisa. Kabar ya, Oke, Raisa? suara saya jelas Pak? Jelas Alhamdulillah sekali. sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Bas? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Tadi saya sempat lihat nih Pak Bas ikut ini ya Pak CEO Development Program bareng Pak Budi hari ini ya. Iya, tadi apa namanya, Mantap nih, seperti berarti biasa, Pak. ngelihat apa namanya, calon atau potential leader dari apa para pebisnis yang lumayan, ada yang sudah sampai 6 bulan, 6 tahun, 10 tahun Wow, bisnisnya, dan mantap. mantap-mantap lah teman-teman sekalian Iya, tadi. betul Pak. Sudah siap, sudah matang ya Pak. Berarti pada hebat nih Pak. Oke deh. Iya, Malam ini besok lanjut. kita mau bahas, malam ini kita mau bahas disiplin melakukan mid-year business review ya Pak. Ya, ya, benar sekali. Ini Oke udah siapa deh. aja nih Baik yang nih ikut saya teman-teman. dengar ngomongnya. Betul nih. Udah rame nih Pak. Dari mana-mana nih Pak. Ada tadi Tangerang, Bogor, Bandung. Sudah ramai malam ini. Jadi teman-teman yang udah siap pertanyaannya boleh langsung drop di kolom komentar atau di kolom box Q&A ya. Nah, malam ini kita akan membahas disiplin melakukan mid-year review, business review bersama Pak Bas. Oke, sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, Pak Bas akan memaparkan materi pembuka terlebih dahulu. Silakan Pak Bas. Oke, thank you Raisa. Ya, selamat malam teman-teman. Apa kabarnya nih di hari ini Senin, tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 11 ya?
tanggal 11 Juli tahun 2022. Jadi, Oh, moga-moga teman-teman pada dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini kelihatan sekali semangatnya hmm. nih. Waalaikumsalam Darman. Oh, Darman juga tadi sebagai peserta di CEO Development Workshop nih. Oh, Eh, mantap, mantap. iya Lanjut nih, belajar. kemarin ikutan Value Creation Workshop. Sebelumnya Triple Oh, Value ya. Triple Value atau SBM Workshop. Oh, pokoknya ya, kayaknya sudah SPM dulu, Pak, kemarin. cum laude nih kayaknya Darman sebentar lagi nih. Tinggal Ya, ikut ini ya, Pak, bisnis hmm. campnya ya, Pak. Tinggal ikut bisnis camp ya nanti di Bali. Ah, November ya, tapi belum tahu juga apakah di Bali atau di tempat yang Oh, lain. Tapi akan Tuhan. seru lah. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ya, saya senang sekali malam ini bisa kembali hadir di Business Q&A. Dan saya juga apa namanya senang teman-teman masih dengan semangat yang tinggi hadir di Business Q&A di business.id ya. Nah, topik pembukanya apa? Topik pembukanya sangat-sangat relevan dengan waktu yang baru saja kita lintasi di babak pertama tahun 2022 ini. Ya, jadi namanya aja sudah jelas tuh. Disiplin melakukan mid-year business review. Mid-year business review. Jadi evaluasi bisnis tengah tahun, kurang lebih gitu ya. Nah, karena kita di tengah tahun persisnya sekarang ini, ya seakan-akan kalau kita main bola, kita udah babak pertama nih, kemarin selesai kan gitu ya. Iya. Babak pertama, nah kita memasuki babak kedua. Memang kita sudah memasuki babak kedua nih, Juli kan sudah berjalan ya. Betul. Tapi ya tidak ada kata terlambat. Yang terpenting bagi saya adalah teman-teman harus menyadari bahwa yang namanya review itu apa saja dan apa namanya frekuensinya seperti apa sehingga bisnis kita bisa apa namanya on track terus ya. On tracknya maksudnya apa? On track ya berdasarkan strategi dan perencanaan yang kita sudah buat untuk paling tidak tahun 2022 ya. Saya tidak bicara mengenai strategic business plan atau perencanaan bisnis strategis yang memiliki jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Saya bicara specifically untuk tahun yang berjalan, yaitu tahun Oke. 2022, yang mana adalah bagian dari annual business plan. Jadi, perencanaan bisnis tahunan. Oke? Jadi kita Oke. bedakan dua hal dulu ya. Kita bicara sekarang ini adalah hubungannya dengan perencanaan bisnis tahunan, yaitu tahun 2022 atau tahun yang berjalan saat ini. Oke? Nah, Oke. di beberapa kesempatan waktu itu saya sudah bicara ya, bahwa kalau kita sebelum memasuki tahun fiskal baru, itu kita harusnya sudah memiliki yang namanya bisnis plan tahunan. Nah, di plan tahunan itu masuk bulan Januari ya sudah harus langsung dieksekusi. Jadi intinya plan dan strateginya sudah dibuat beberapa bulan sebelum memasuki fiskal tahun yang berjalan. Oke, jadi Oke. anggap aja kalau kita di 2022, harusnya teman-teman tuh sudah punya bisnis plan tahun 2022 yang sudah siap beberapa bulan sebelum Januari 2022. Ya, saya anggap teman-teman sudah mengikuti apa yang sudah kami sarankan dari Business ID bahwa kita sekarang sudah punya bisnis plan tahun 2022. Nah, berjalannya waktu di tahun 2022 tentu kita akan terus melakukan evaluasi. Nah, jenis-jenis evaluasinya ada berapa sih? Nah, biasanya yang kita lakukan adalah pertama adalah evaluasi bulanan. Ya, evaluasi bulanan, monthly performance evaluation. Nah, itu kapan biasanya melakukannya? Nah, biasanya melakukannya kalau bulanan ya tutup bulannya itu di tanggal berapa? Contoh, seandainya kita melintasi bulan Januari, berarti kita harus ada satu titik potong di mana di bulan Februari tanggal berapa report itu siap. Oke.
report yang mana? Report bulanan Januari gitu. Nah itu apa namanya, kadang-kadang teman-teman belum punya disiplin untuk evaluasi bulanan ya. Maksudnya ya melihat secara cepat bahwa oke, Januari saya plannya apa dan actualnya seperti apa. Ya, jadi evaluasi kan sesederhana kita mengevaluasi berdasarkan perencanaan kita. Oleh karena ya kita harus punya perencanaan, harus punya plannya itu sendiri. Kalau tidak punya perencanaan, ya kita agak sulit untuk mengevaluasi what is good, Betul. what is underperformance, what is overperformance, jadi nggak ada gitu kan, karena kita tidak punya plan. Hmm. Nah, oleh karena kita anggap sekarang teman-teman di sini sudah punya plan tahun 2022. Nah, kita akan punya yang pertama tadi adalah monthly business review. Ya, monthly business review. Lalu yang kedua, setelah monthly business review, biasanya yang skalanya lebih besar dari monthly business review adalah quarterly business review. Ya, quarterly business review. Nah, sama juga quarterly business review itu 3 bulanan. Jadi kita melakukan bulan per bulan, Januari, Februari, dan di Maret kita tidak hanya melakukan untuk month-nya Maret, tapi Januari, Februari, Maret. Itu quarterly business review. Ya, jadi ada monthly, ada quarterly. Nah, ada yang tengah tahun, mid-year review. Yang sebenarnya ya quarterly business review hanya pas titik potongnya di pertengahan tahun. Ya, titik potongnya di pertengahan tahun. Oke, jadi dari sisi frekuensi teman-teman sudah tahu ya, ada monthly, ada quarterly, ada mid-year review. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita review? Ya, disiplin itu harus kita terapkan untuk melakukan evaluasi secara berkala itu. Tujuannya adalah tentunya supaya kita tahu ya achievement atau performa atau kinerja dari bisnis kita dari bulan ke bulan sampai kuartal per kuartal itu kita evaluasi terus. Ya, apakah kita under, apakah kita on, apakah kita above dari target kita. Kan sesederhana gitu. Ya, jadi kalau itu kita sudah dapatkan, kita bisa memformulasikan sisa tahunnya. Contoh tadi, kalau monthly sisa tahunnya di Januari, kita sisa tahunnya ada 11 bulan. Jadi ya oke, Januari walaupun baru sebulan kita on track gitu ya. Terus berjalan bulan kedua, kita sedikit underachieve, umpamanya say kalau kita anggap KPI-nya satu aja ya, biar menyederhanakan diskusi. Umpamanya di bulan Februari kita, Januari Februari year to date-nya istilahnya ya. Year to date di Februari kita achievement berapa? 95% dari target kita. Paling tidak kita tahu kan. Oh, harusnya kita jualannya 200, tapi kita hanya mencapai 190. Ya, alias 95%-an lah, kurang lebih gitu ya. Nah, jadi kita paling tidak tahu, oke, kita under ini, oh berarti kita harus ngejar nih. Ngejar yang 5%-nya itu dalam kurun waktu 10 bulan ke depan, karena kita di Februari. Paling tidak kan, oh kita tahu, kecil lah, kalau kurangnya cuma 5% dibagi berapa, 10 bulan, ya kita cicil masih oke lah, atau kita mau kejar langsung di bulan Maretnya. Ya, nah paling tidak kita tahu berapa yang harus kita kejar. Atau kebalikannya, ya di situasi good problem itu adalah, oh kita overachieve. Misalnya target kita 200 di akhir Februari, ternyata kita nyampe 300. Waduh, puji Tuhan, syukur, Alhamdulillah. Tapi paling tidak kita tahu, targetnya cuma 200, pencapaian 300. Berarti sisa bulan 10 bulannya, kita tahu, oke, kita sudah punya tabungan nih, 100 nih. Ya, jadi kita bisa menyesuaikan juga investasinya ya dari apa yang kita akan lakukan di 10 bulan sisanya. Nah, itu kalau kita bicara soal angka saja dan sekilas mengenai pencapaian. Tapi yang terpenting adalah tidak hanya kita mengukur pencapaian secara numerical atau angka, tapi key learnings-nya. Ya, jadi dalam evaluasi itu yang penting kita tahu dari sisi numerical-nya, tapi yang jauh lebih penting adalah key learnings-nya.
apa yang terjadi angka ini bisa muncul, mau itu underachieve atau overachieve atau on target ya, kita yang harus perlu tahu, oh ternyata pembelajarannya ini contohnya kayak bahwa kalau kita waktu di saat pandemi gitu ya, kalau bisnis kita di apa namanya yang berhubungan dengan alat-alat kesehatan atau tes apa namanya tes untuk COVID itu pencapaiannya bisa luar biasa, di luar Betul. dugaan atau di luar target gitu kan. Nah, Iya, tapi betul, Pak. paling kita tahu benar nggak ya, Reza kan? Akhirnya kita tahu, oh Betul. gila, kita ketibanan duren ya. Ketibanan durennya kenapa? Hmm, Kita tahu, oh yang kita jualan ini yang melejit adalah untuk produk-produk jenis ini. betul. Nah, itu bagusnya adalah kita jadi tahu apa yang menyebabkan kita overachieve, tapi juga bersama dengan itu kita juga harus mengantisipasi kalau seandainya pandemi itu sudah menjadi endemi, berarti kita tidak bisa banyak berharap ketibanan durian lagi atau overachievement Iya, itu. betul. Gitu. Tapi kan ini kan one of the key learnings. Memang ini sangat nyata lah key learningsnya ya. Nah, tapi banyak juga key learnings yang kalau kita tidak melakukan disiplin untuk memahami key learnings kita, akhirnya kita nggak tahu. Nah, kalau kita nggak tahu key learnings ya mau itu over atau under, nanti kita berjalan untuk sisa waktu tahunnya itu menjadi sumir atau tidak jelas atau ya udahlah just do it aja gitu ya. Nah, Oke, oke. jadi di mid year ini kenapa saya nyebutnya mid year ya teman-teman tadi udah tahu berarti ini kan udah kuartal kedua. Jadi semester satu atau dua kuartal ya, kuartal satu kuartal dua kan satu semester gitu ya. Itu teman-teman harus memahami secara pencapaian numericalnya. Ya, sekali lagi numerical bisa under, bisa on target, bisa over achievement-nya, ya, over target. Nah, yang kedua, harus kita pahami key learnings-nya. Ya, dari Oke. hasil pencapaian itu harus kita pahami key learnings-nya. Terus yang ketiga adalah year to go-nya. Ya, kalau tadi kita ambil contoh di bulan Februari year to go-nya 10 bulan, kalau kita di mid-year berarti bulan berjalan sisanya adalah 6 bulan atau mungkin efektifnya kalau kita udah Juli pertengahan ya tinggal 5 bulan efektifnya. Year to go-nya itu kan kita harus menyesuaikan perencanaannya itu. Harus ada fine tune ya. Apalagi kalau kita underachievement sampai dengan eh, apa namanya mid year ini. Kalau kita underachievement anggap aja 5 sampai 10% atau bahkan kadang-kadang baru pencapaiannya 50% dari target. Berarti kan year to go-nya di sisa waktu 5 sampai 6 bulan ke belakang, berarti kita kan harus menyesuaikan plan itu. Ya, Betul. plan itu year to go-nya sisa bulannya kita harus menyempurnakan atau memperbaiki plan sehingga ketertinggalan itu bisa kita kejar ya dalam waktu Oke. kurun waktu 6 bulan. Nah, jadi intinya adalah disiplin ini, disiplin evaluasi bisnis secara berkala harus dilakukan mulai dari bulanan, kuartalan, sampai 6 bulanan atau mid-year ini. Sehingga kita Oke. bisa, poin ketiga tadi, perencanaan sisa waktu bulannya itu kita bisa perbaiki. Ya, dan Oke. contoh yang sangat bagus juga, Raisa, pengalaman saya memang kalau kita mengevaluasi di kepala kita, kita berpikir ya evaluasi pasti kalau underachieve saja. Tapi di banyak Iya. kesempatan, pengalaman saya, Raisa, adalah kadang-kadang kita overachieve, plan kita juga harus kita sesuaikan. Ya kan, udah overachieve, Oke. overachieve, overachieve, overachieve terus gitu. Plan kita sisa bulan di tahun berjalan ini harus kita sesuaikan gitu ya. Kadang-kadang kita harus istilahnya mengerem investasinya umpamanya ya atau kita apa namanya memberikan kesempatan bahwa kalau kita laku di jenis produk tertentu
atau di SKU tertentu, atau di varian tertentu, bisa jadi kita gunakan itu sebagai bundling untuk produk-produk yang underperforming gitu kan. Kan bisa ya kalau kita dalam satu Oke. perusahaan ya, Mama Raisa punya bisnis pakaian muslim, ternyata yang Heeh. mendorong pertumbuhan yang menjadikan apa namanya overachievement itu di hijabnya umpamanya. Oh, tapi di bagian apa namanya bagian apa Bonusnya ya gitu ya, Pak. ya yang dressnya atau gaunnya bisa Mm-mm. jadi underachieve. Nah, gunakanlah kesempatan itu supaya digunakan bundling hijab itu untuk Oke. mengangkat penjualannya gaun yang underachieve, gitu kan? Nah, itu hanya salah satu contoh kalau kita bicara soal penyempurnaan atau perbaikan plan, itu harus dimulai dengan evaluasi itu ya secara numerical dan dari key learnings-nya. Seperti itu. Nah, Oke, mungkin sekarang Pak. kita tanya Reza teman-teman nih. Dua pertanyaan lah. Yang pertama adalah dari yang hadir di sini, siapa yang sudah punya plan tahun 2022? Dan yang kedua pertanyaannya adalah, sudahkah melakukan evaluasi bisnis secara berkelanjutan? Mungkin ditanya kali ya, Reza, ya, supaya kita tahu nih. Boleh. Oke, business planners nih boleh banget langsung menjawab pertanyaan dari Pak Bas nih. Kira-kira udah membuat bisnis plan-nya belum nih? Buat bulanan juga, kuartal, atau bahkan mid-year ya Pak? Supaya Ya, bisnisnya bisa terpantau terus nih antara underachieve, on target, atau over. overachieve. Jadi boleh dijawab ya. Oke, Ayo, ini siapa udah yang banyak punya plan nih. tahun 2022? Dan yang kedua, yang sudah melakukan evaluasi bisnis yang secara berkala. Jadi dua pertanyaan itu tolong dijawab, ya dan ya. Atau ya dan tidak, atau tidak dan ya. Oke, ada Ya, dari Rianti ini Pak. dari Sudah siapa? ada plan untuk baju. Rianti underscore Asa. Sudah ada plan untuk baju. Cuman buat brandingnya bingung, Pak. Oke, ya, Hmm. good. Terus, oke, Untuk coba yang lain. dari Darmansyah. Alhamdulillah sudah, Pak. Sudahnya sudah dibuat berkala atau baru plannya aja nih di awal? Kira-kira gimana tuh, Pak Kak Darmansyah nih? Ya, Ayo ya, teman-teman yang lainnya boleh jawab ya. jadi Hmm. sudahkah punya plan? Dan yang kedua, apakah sudah melakukan evaluasi bisnis secara berkala, gitu ya? Oke. Ya dan tiga, ya dan tidak nih Pak dari Piaze. Oke, Belum good. dilakukan Penting udah berarti secara kejadian. berkalanya. Ya, oke, good, good. Hmm. Kak Darmansyah tadi sudah melakukan by monthly ya Pak, secara bulanan. Mantap, teman. Hmm. Ayo, siapa lagi? Coba. Ini yang diem nih antara no and no, atau tidak dan tidak, atau memang sama sekali tidak paham gitu ya. Tapi saya yakin Belum nih bisnis Pak. partnernya mungkin belum dan belum kali nih kayak ini Iya, Raisa. belum nih kayaknya. Oke, yang lain boleh langsung jawab nih. Ayo dong, boleh dong teman-teman di sini supaya ngasih paling tidak ya gambaran lah teman-teman pebisnis atau entrepreneur kira-kira sudahkah Mungkin punya plan untuk mungkin dan untuk sudahkah plannya melakukan udah sudah evaluasi? dibuat ya Pak, tapi secara berkala belum dilakukan nih. Evaluasinya belum ya. Ya nih kayaknya Mm-mm. teman-teman nih masih ini nih, malu-malu nih. Gak apa-apa lah kita di sini just for fun dulu aja kan paling tidak tahu lah. Jadi rupanya masih banyak nih yang belum punya plan dan masih banyak juga yang belum melakukan evaluasi secara berkala. Oke. Gak apa-apa teman-teman tenang aja, nggak bakal dimarahin sama Pak Bes. Kita belajar bersama-sama. Ternyata ini tadi ya ini saya kok tidak naik otomatis ya harus saya toggle ke bawah nih.
Kita di Eti Maharani ya. Saya belum tahu cara menentukan Mm-mm. target. Oke. Oke. Sudah planning untuk buka cabang, Pak. Oke, paling tidak sudah ada planning ya. Rahma Nur Tajah. Oke, that's good. Oke. Ya paling tidak Oke. saya ada gambaran ya. Dan paling tidak teman-teman sudah tahu apa namanya. eh, Memiliki plan itu sudah harus ya, dan sudah banyak pergerakan sebenarnya. Ada pergeseran di mana sebelumnya teman-teman dari tidak punya plan atau dari yang punya plan yang bulanan saja menjadi plan yang paling tidak seminim-minimnya itu adalah harus 1 tahun. Ya, jadi kita nggak bisa kita plannya hanya bulanan aja. Apalagi kalau produk-produk yang memerlukan perencanaan dari pengadaan sampai produksinya butuh waktu lebih dari 1 bulan, berarti sudah pasti nggak mungkin kita hanya punya plan 1 bulanan. Ya, oleh karenanya minimum harus 1 tahun. Nah, pun kalau sudah itu sudah suatu kemajuan. Nah, nanti belajar lagi untuk buat plannya yang strategis alias minimum 3 tahun gitu kan. Nah, jadi berjenjang nih. Ya, Oke. kami di bisnis ID nggak banyak berharap langsung, wih tiba-tiba dari nggak pernah punya plan menjadi plannya langsung strategis. Nggak juga. Nggak realistis juga karena kita perlu proses, kita perlu pembelajaran, ya kan? Nah, jadi Betul. intinya teman-teman paling tidak yang bergabung malam ini lagi, saya ingatkan buat teman-teman harus punya plan paling tidak 12 bulan atau 1 tahun. Setelah punya plan, lakukanlah evaluasi bisnis mulai dari bulanan, kuartalan, bahkan tengah tahunan. Yaitu jadi akan membuat teman-teman lebih paham mengenai bisnisnya, akan membuat teman-teman lebih jadi apa ya namanya, eh, belajar untuk menarik kesimpulan, menarik pembelajaran dari bisnisnya. Jadi nanti dari situ bisa menjadi pebisnis yang jauh lebih mantap lah ya. Itu sih harapan kami di Bisnis Data ini. Oke, kita buka Betul. saja pertanyaan kalau begitu, Boleh, Raisa. boleh deh, Pak. Oke deh. Teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh banget drop pertanyaannya di box Q&A atau kolom komentar ya. Oke, sebelum ke teman-teman nih, Pak. Hmm, Mungkin bisnis review ini, Pak, isinya tuh apa aja sih, Pak? Kalau kita tahu kan banyak pertanyaan mungkin nih ya, teman-teman nggak tahu nih isinya apa sih, Pak, untuk review bisnis ini. oke. Jadi sebenarnya kalau kita punya bisnis plan ya, idealnya banyak sekali kan dalam plan itu yang ingin kita capai. Yang utama pasti adalah sales revenue atau omset Hmm, kan bahasa kerennya teman-teman ya. Omset. Yaitu yang pertama adalah top line itu yang di yang ditargetkan adalah sales revenue ya, omset itu dalam nilai rupiah. Terus yang kedua adalah jumlah volumenya. Ya, tergantung bisnis teman-teman. Kalau kita jualan minuman bubuk, ya dalam bentuk kilogram atau ton. Ya, kayak waktu saya dulu jualan di Anlin, itu ton ya. mm-mm. Tapi kalau ada teman-teman yang jualannya minuman cair, berarti volumenya dalam unit liter. Kalau dalam bisnis umpamanya fashion muslim ya dalam bentuk pieces ya, potongan. Mm-mm. Ya, jadi yang sangat lumrah adalah pertama sales revenue, yang kedua adalah sales volume ya. Sales volume itu tergantung ukurannya dari masing-masing jenis bisnisnya. Mau liter, mau Oke. kilo, mau pieces. Nah, terus biasanya juga ada yang kalau udah lebih tingkatannya advance lagi, mungkin ada jumlah customer umpamanya. Jadi kalau Raisa umpama sekarang di bisnisnya baru 1 tahun atau 2 tahun, kita mungkin sudah ada gambaran, oh customer saya ada 1.000 kah, ada 5.000 customer kah. Nah, bisa jadi dalam plan itu adalah saya tahun depan atau fiskal depan, saya ingin meningkatkan jumlah customer saya dari 5.000 menjadi 10.000.
Nah, kalau kita sudah Oke. punya plan itu 10.000 nih Raisa, dicapai dalam 12 bulan ke depan. Berarti kan Mm-mm. itu nanti dipecah lagi nih. Kalau saya Yap. dari 5.000 menjadi 10.000, berarti tambahan 5.000 itu mendapatinya apakah sesederhana dipecah 12 bulan sehingga 5.000 bagi 12 menjadi berapa tuh? Eh, Jadi, kalau 6.000 per namanya 5.000 bagi 12 lah. Per iya, bulannya seperti itu 5.000. atau ada bulan-bulan Mm-mm. tertentu yang akan kita dapatkan jumlah customernya lebih tinggi atau lebih cepat ya di saat-saat Oke. festif, di saat-saat perayaan umpamanya. Ya jadi banyak sekali KPI-nya. Tapi saya nggak muluk-muluk buat teman-teman usahakan sales revenue dulu aja ya, ya omset aja. Oke. Nah, itu menjadi bagian dari evaluasinya nanti. Saya apa namanya sering melakukan ini dan sering challenge kepada teman-teman yang kami dampingin ya bahwa oke, pencapaian bulan ini apa, pembelajarannya apa, over target atau under atau apa, pembelajarannya apa, kayak gitu. Nah itu kalau dilakukan setiap bulan, percaya saya, Anda menjadi seorang bisnisman yang jauh-jauh lebih solid ya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi perlu memang ya Pak untuk pembuatan ini secara berkala ya Pak, agar tetap bisa dinilai setiap bulannya. Lalu Pak, Iya, untuk misal nih Pak, kita sudah melakukan bisnis review ya Pak. ya. Semisal kita merubah plan untuk bulan selanjutnya, apakah bisa Pak? Merubah plan untuk bulan selanjutnya, tentu bisa. Iya. Ya, tentu bisa. Oke. Tapi biasanya tingkatannya itu Mhm. adalah penyempurnaan atau perbaikan. Oke. Ya, karena bukan yang menjadi buat plan yang berubah total gitu ya. Kecuali Hmm. kejadiannya tidak biasa atau luar biasa. Ya, contohnya kayak pandemi kemarin, itu kan kejadian Iya, luar biasa. Sudah bukan iya, tidak betul. biasa saja, tapi luar biasa. Nah, itu plannya juga perubahannya menjadi luar biasa alias totally new plan bisa Mendadak. jadi. Ya, tapi Hmm. biasanya, Raisa, kalau kita sudah punya plan 12 bulan, dari bulan ke bulan, sekali lagi kalau tidak ada kejadian yang tidak biasa atau luar biasa, itu hanya refinement aja, improvement dan perbaikan aja, gitu. Oke, baik. Jadi memang tidak terlalu merubah, tapi melakukan pengembangan ya Pak dari plan sebelumnya. Ya, Oke deh. ya. Oke, selanjutnya tadi saya ambil nih Pak. Hmm. Mungkin dari Kak Muslim Mangga 32. Perbedaan isi dari dua antara bisnis review dan bisnis plan nih apa Pak isinya? Business review dan Perbedaan business plan. bisnis plan. Yap. Oke, ya business review adalah mereview business plan, kan ini gitu ya. Nah, Oke. jadi pertama kita bicara benar sekali, bisnis plannya harus ada dulu. Ya, bisnis plan itu kan ya bisnis plan, rencana bisnis. Apa sih isinya? Biasanya ya kita menganalisa kira-kira ke depannya kita punya target tuh berapa ya. Seumpamanya kita tahun ini pencapaian kita anggapnya tahun 2022 ini kita udah di hampir di penghujung tahun ya. Kita pencapaiannya 100. Mau 100 juta atau 100 miliar terserah. Anggapnya 100. Nah, terus kita harus punya rencana nih. Kita paling tidak plan secara revenue dulu aja nih. Kita tahun depan atau sampai 3 tahun ke depan tuh mau berkembangnya menjadi berapa? Sesederhana itu. Apakah 100 menjadi 200 tahun 2023, terus menjadi 300 2024, terus 500 menjadi di tahun 2024. Anggap aja itu plan untuk sales revenue-nya. Nah, untuk pencapaian itu kita harus punya perencanaan kan. Perencanaannya perencanaan apa? Ya perencanaan dari semua divisi di organisasi itu atau di perusahaan tersebut. Ya, kita ambil contoh. Pertama, kalau kita di bisnis manufacturing ya menghasilkan produk, ya berarti dalam 3 tahun ke depan manufacturingnya itu harus menyiapkan atau harus siap menyediakan produk untuk jualan dengan angka tadi itu. Nah, dia pasti akan punya manufacturing plan.
Ya, apakah harus bangun pabrik baru? Apakah dengan pabrik baru harus nambah mesin? Ataukah di apa namanya di pabrik baru yang mesinnya sama menambah shift dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ada plan manufacturing-nya. Nah, untuk Oke, pengadaan barangnya, termasuk ya belanja bahan baku dan sebagainya, itu kan harus ada plan-nya. Ya, betul. dan di situ kan pasti akan ketahuan, oh saya perlu duit berapa nih untuk menyokong plan saya di manufacturing. Terus ada divisi yang paling sering pasti yang tidak luput adalah marketing sama sales. Oh Hmm, saya untuk meningkatkan penjualan itu atau apa namanya untuk targetin tadi dari 100 ke 200, 200, 300 dan 400 dan seterusnya, saya harus menciptakan demand. Nah, menciptakan demand plan-nya apa? Oh, ada produk inovasi. Oh, ada promosi. Oh, ada apa lagi lah yang untuk mendukung terciptanya demand yang lebih tinggi, gitu ya. oke. Terus orang salesnya apalagi punya plannya? Oh, saya harus buka toko lebih banyak. Kalau saya harus mendistribusikan dari hanya di Jakarta ke Bandung atau dari Jakarta Selatan menjadi Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan seterusnya. Ya, jadi bisnis Oke. plan itu sebenarnya besar sekali, ya. Bisnis plan melibatkan ya semua divisi, tapi dimulai dengan apa? Dimulai dengan kita mau mencapai sales revenue berapa dulu lah, gitu ya. Sederhananya Oke. seperti Oke, itu, baik ya. Pak. Berarti secara tidak langsung kita pembuatan bisnis plan dulu ya Pak. Secara terseluruh baru kita bagikan ke divisi-divisi lain untuk melakukan bisnis review juga ya Pak. Betul. Karena kita punya Oke. satu tujuan yang sama kan ya, Raisa kan ya. Mhm. Ini tadi pertanyaannya Yap. bagus dari Muslim ya. Kita punya satu tujuan yang sama. Kita mau menjual dengan dari 100 menjadi 200, 300, dan 400 dalam 3 tahun ke depan. Jadi masing-masing harus ngerjain PR dan punya perencanaan supaya kita bisa mencapai angka yang kita udah sepakati itu gitu. Yap, betul. Oke, selanjutnya kita ambil nih Kak. Nih Pak, dari era_Juwita_MR. Halo Pak Bas, salam dari Yuk, Jambi. Di sini banyak yang tanam kopi, tapi kita jual bahannya. Ingin belajar bisnis, mohon pencerahan tentang gimana brandingnya Pak Bas. wes Hmm. pertanyaannya nih yang perlu jawaban berapa hari nih? Ya nggak apa-apa. Saya kasih top line-nya aja ya, top line-nya istilahnya gambaran besarnya ya. Jadi benar sekali, paling tidak. Tadi maaf namanya siapa dari Jambi, Raisa? Saya Era_Juwita Pak. Era_Juwita. Wah, ini Juwita. asal Jambi jangan-jangan saudaraan dengan Pak Budi nih. Ya, jadi apa namanya, apapun produknya, apapun jenis jasanya, saya senang sekali dengar era Juwita ini sudah menyadari ada pentingnya membangun sebuah brand. Ya, jadi yang selalu kita sampaikan pada teman-teman, orang itu membeli value ya. Jadi kalaupun sudah punya brand, pastikan brand itu punya value-nya. Oke, ada value di dalam brand itu. Nah, kalau tadi ditanya bagaimana brandingnya, nah proses untuk mendapatkan brand yang kuat, yang unik dan relevan itu harus kita lakukan branding. Ya, jadi sebenarnya branding itu adalah perjalanan dalam pembuatan brand yang unik dan relevan. Oke, nah caranya gimana? Ya caranya yang pertama-tama ya harus menciptakan value dulu. Ya, value itu Oke. apa? Itu ada pembelajarannya di business.id ya, ada di course-nya. Atau baru kayak kemarin kita juga suka melakukan offline workshop. Ya, jadi penciptaan value, nanti value-nya sudah dapat, nah ini yang kita masukkan ke brand kita. Prosesnya adalah branding. Ya, membangun apa namanya? eh, saya juga ada marketing sama branding ya, e-course-nya ya kemarin ya. Jadi apa saja yang harus kita lakukan dalam membangun brand itu? Ya kita harus apa namanya membangun. Kalau saya ya pengalaman saya secara praktis kita harus gunakan five senses, ya, lima panca indera.
5 panca indera. Jadi 55 ya. Panca indera, jadi 5 indera kita. Dari kita harus value itu kita harus hidupkan dari sisi apa namanya? Penglihatan ya Salah Pak. satu panca indera apa? Penglihatan. Penglihatan. Nah, penglihatan Penglihatan. apa? Logonya, ya, namanya itu harus kita bangun secara konsisten. Sekali lagi berdasarkan apa? Berdasarkan value yang kita ciptakan. Terus dari sisi apa namanya? Kita bisa mainkan dari sisi apa namanya? Ini apa? Pendengaran. Perasa ya. Praba. Peraba. Ini bahasa Indonesia nggak baik dan benar. Ya. Panca indera tadi penglihatan, perabaan. Kita harus pastikan produk desain kita itu mendukung sehingga branding kita kuat. Ya, dari sisi raba, pokoknya kita yakinkan bahwa brand kita ini dari aspek raba itu kayak apa sih? Contohnya kayak Levi's. Ya, zaman dulu awal-awal Levi's itu menjual kain denim, mereka itu kan brandingnya menggunakan rabaan juga kan. Ini loh, Betul. brand Levi's itu yang denim, ya. Jadi kalau diraba pun orang bisa tahu gitu ya. Oh, ini adalah trademarknya si Levi's, itu raba. Bisa dari pendengaran, ya. Yang ketiga ya, pendengaran, membangun branding kita. Kita tahu contohnya kayak Harley Davidson, ya, motor Harley, ya, moge itu kan. Itu kalau memang kita target, ya kita tahu kalau suara Harley itu kayak apa ya. Brum, 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 ya. Betul. Itu menjadi brandingnya dari sisi pendengaran. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi awalnya ya, era Juwita harus bangun, harus ciptakan value dulu. Nanti value itu baru dihidupkan di brandnya itu dalam proses branding itu. Ya, itu gambaran besarnya. Jadi kalau era Juwita sudah mulai sadar, ambillah atau pelajarilah value creation ya untuk menciptakan brand yang unik dan relevan. Oke deh. Lanjut ya Pak, kita Ya, ambil dari box Q&A tadi. Pak, kapankah waktu yang tepat untuk menggunakan jasa agensi seperti marketing agensi untuk dapat sales? Dari Nela Dusan. Nela Dusan. Yap, yap. Ya, pertanyaannya bagus sekali, Nela. Ya, jadi kapan sebaiknya kita menggunakan jasa agency? Jadi kalau pendapat saya adalah agency itu ada karena mereka sangat spesialis. Ya, contoh, kalau kita mau membuat konten, ya, mungkin bisa jadi kita pebisnis ulung, ya. Kita sudah jago bisnis. Tapi kalau untuk urusan membuat apa namanya materi komunikasi, mau itu bentuknya iklan atau mau bentuknya apa ya, publicity ya, public relations dan lain sebagainya, itu kan diperlukan kreativitas. Kreativitas Yap. apa? Kreativitas dari sisi visualisasi, kreativitas dari sisi copywriting, kreativitas dalam bentuk yang lain pun ya. Nah, itu kan bakat ya. Orang kreatif itu bisa dipelajarin, kita bisa menjadi orang yang lebih kreatif ya. Tapi kadang-kadang kita ada keterbatasan karena pertama bukan bakat kita ya. Lalu juga kadang-kadang memang kalau kita memang bukan orang kreatif tapi kita orang yang lebih dominan otak kiri ya, kayak orang finance, kayak orang-orang yang eksak gitu ya, orang-orang yang lebih ke arah komersial dan administratif, itu bisa jadi agak ada keterbatasan untuk menciptakan satu kreativitas ya, yang seperti tadi saya bilang dalam bentuk visualisasi ataupun copywriting. Berarti sebenarnya ya di saat itu ya kita memerlukan bantuan orang spesialisasi alias pihak ketiga alias agensi ini. Seperti itu. Karena gini, kadang-kadang kita berpikir bahwa udahlah kita lakukan sendiri atas dasar penghematan, atas dasar kita nggak punya budget. Tapi sebenarnya kalau kita tidak berpikir dan memiliki prioritas yang tinggi untuk pengembangan komunikasi kita yang harusnya top notch ya atau kualitasnya tinggi,
kita nggak akan menganggarkan, kita nggak akan ada kemauan untuk menginvestasikan. Ya, jadi jawaban singkatnya adalah kalau kita memang tidak punya bakat, tidak punya kemampuan, ya di saat itu ya kita perlu meng-hire atau cari bantuan pihak ketiga ini, seberapapun besar Oke. atau kecilnya bisnis kita, gitu. Karena itu Oke. penting sekali ya dalam dalam marketing, Hmm, salah satu disiplin atau pilar terpenting adalah promosi. Kan promosi betul. bukan hanya price discount aja kan ya, Iya. promosi harga kan. Promosi itu kan lebih luas dari hanya sekedar price Hmm. discount ya, ya kayak buat iklan, publicity dan itu kita memerlukan materi yang benar-benar bagus gitu ya. Benar-benar relevan, benar-benar kuat, benar-benar orang bisa engage ya kan? Oke, betul, Pak. Itu. Oke deh, jadi memang harus disesuaikan juga ya Pak. Kita butuhnya di kapan nih supaya targetnya pun lebih pas ya Pak. Benar, benar. Dan akhirnya lebih impactful gitu loh komunikasinya. Betul Ketimbang betul. kita maksain gitu, kita udahlah. Ini banyak ya kejadiannya. Ada udah levelnya CEO atau levelnya Mm-mm. sudah senior gitu. Ya saya Mm-mm. besok harus melakukan pemotretan gitu. Terus untuk apa? Nah, Mm. saya mau itu soalnya kan ada sosial media, ada konten yang harus saya buat ya Pak. Jadi bisa dibayangkan orang yang senior dalam organisasi itu atas nama penghematan akhirnya melakukan pemotretan gitu ya. Yang dihemat berapa sih? Tapi Mm-mm. karena dia melakukan pemotretan, hal-hal yang jauh lebih strategis dan yang lebih penting dipikirkan oleh eh, posisi senior itu, akhirnya tidak tercapai, tidak tidak apa namanya, tidak terjadi hanya gara-gara melakukan pemotretan itu kan sayang sekali ya. Mm. Betul betul. Tidak sesuai ya Pak. Jadi mungkin maunya si agensi ini bisa A, bisa B sesuai kebutuhan, tetapi kita buang-buang waktu sendiri dan nggak sesuai sama yang kita butuhkan awalnya. Betul. Dan Oke. waktu kita akhirnya Oh, terbuang, harusnya mikirin strategi betul, Pak. sales, harusnya memikirkan strategi marketing yang lebih besar. Akhirnya nggak Iya, kesampaian kan, sayang gitu. Ya. karena fokus, iya, karena fokus di bidang yang nggak kita bisa fokuskan ya, Pak. Betul sekali. Oke. Selanjutnya kita ambil ya, Pak, dari Mister Ya, Laundry Manik nih. Assalamualaikum, Pak Bes. Saya sudah Waalaikumsalam. menyelesaikan bonus modul bisnis analisis di value creation, namun saya bingung nih di value laddering. Ya, value Iya, laddering. value laddering. Oke. Mr. Laundry ya? Iya, Pak. MR Yes. Laundry. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Dan terima kasih sudah sadar akan perlunya value creation. Dan terima kasih sudah mengambil e-course-nya. Dan, saya berterima kasih karena Anda telah membantu diri Anda sendiri untuk menjadi pebisnis yang lebih baik ya. Jadi gini, apa namanya? Nanti kita insya Allah setiap bulan ya Raisa ya, ada Betul, Pak. yang bagi yang ngambil e-course itu kita ada mentoring ya 2 jam. Mentoring. Nanti next one kapan ya? Tanggal 20 berapa ya Tiga. tadi? Kita di dua puluh tanggal dua tiga. puluh tiga Juli. Ya, jadi yang laundry ikutan aja nanti di situ, Mr. Laundry Manit eh, ikutan di mentoring itu, nanti kita bisa kupas ya soal Bentar. value laddering tadi ya. Karena kalau kita bahas di sini agak panjang ya, dan juga eh, konteksnya nanti teman-teman pada bingung ngomongin apa sih ini gitu kan. Ya, jadi intinya ya Betul. buat teman-teman yang lain di value laddering itu kita akan mencari motivasi tertinggi eh, untuk target market kita mengingini produk atau jasa kita. Intinya adalah itu. Oke. Kenapa proses value laddering itu mulai dari penggalian fitur, lalu penggalian benefit, sampai ke tingkat motivasi tertinggi sehingga produk dan atau jasa kita menjadi lebih unik dan relevan. Itu sih topiknya. Ya. Jangan 23 Juni udah lewat, Mr. Laundry. 23 dua puluh Juli. tiga Juli, Kak.
Jangan salah dua tanggal. puluh tiga Salah bulan. Nanti 23 ketinggalan. Juli jam 1. Oke, dan 23 Juli jam 1 siang. Bukan 1 pagi ya, 1 siang. Satu siang ya. Kita tunggu nih Oke, nanti sampai ketemu ya, kehadirannya. Mr. Laundry ID nanti. Oke deh. Oke, lanjut ya Pak. Kita ambil dari Ya, box Q&A tadi. ya. Rahma Nur Tajih nih Pak. Masih bingung untuk pembuatan branding makanan. Branding makanan kita bisa pakai sense dari pengecap, dari penglihatan, dari peraba juga ya Pak. Dan apa namanya? Sama, Ah, oh iya tuh, aku sih bau. bingung. Apa namanya? Aroma apa? Iya bau. Bukan Oh. pembau ya. Apa namanya? Apa ya Pencium, namanya? pencium. Kita bingung jadinya. Penciuman. Penciuman ya? Bukan mencium ya, Heeh. penciuman ya. Penciuman. Iya, iya, iya. Jadi apa namanya membuat brandingnya itu ya itu dieksplorasi aja ya apalagi kita tahu ya nah ini yang selalu saya suka sampaikan sebagai catatan tambahan ya bahwa ada survei di mana yang namanya pencahayaan yang hubungannya dengan penglihatan kita itu mempengaruhi cita rasa dari produk kuliner ya jadi bisa Betul. bisa dicoba ya dipraktekin ya kalau Mm-mm. seandainya ruangannya atau tempat, saya nggak tahu ada dine in atau tidak, atau makan di tempat ada atau tidak. Cobain aja. Kalau itu warnanya agak gelap remang-remang gitu ya, nanti rasanya pun yang dirasa oleh konsumen kita yang datang pasti akan berbeda kalau dia terang sekali. Nah, praktekin Betul. aja itu. Nah itu sesuai statistik ya. Saya jadi ini ngomong bukan membual aja, tapi itu ada statistiknya. Bahkan kemarin Betul. di dalam workshop saya kasih salah satu contoh kasus. Jadi kayak coklat, ini saya sudah pernah bicarakan juga nih. Penglihatan coklat. Coklat itu kalau dibuat bundar sama kotak itu ada persepsi rasa yang berbeda. Jadi kalau bundar, coklat bundar itu dipersepsikan lebih manis ketimbang kalau bentuknya Hmm. kotak-kotak yang dianggap lebih Ya, rasanya lebih pahit. dark ya, Pak. Karena Heeh. dari asalnya, ya, dari asalnya yang namanya dark chocolate itu bentuknya emang kotak-kotak. Dark chocolate itu banyak digunakan Hmm. untuk memasak, membuat kue, gitu. Itu Ya. dianggap lebih 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 pahit relatif terhadap kalau yang bundar-bundar kayak M&M, kayak apa ya? Banyak yang bundar-bundar untuk anak-anak kan ya Caca kayak ya, saya Pak. coklat. Heeh. Caca. Itu dipersepsikan lebih manis gitu. Nah, Betul. ini salah satu pembuktian bahwa yaitu salah satu panca indera penglihatan itu bisa merubah cita rasa. Gitu. Terus saya kasih contoh lagi Oke. nih yang menarik ya. Sewaktu saya handle eh, bisnis FNN, waktu saya jadi TKI di Malaysia, salah satu produknya adalah 100 Plus. Ya, ini sekalian cerita buat teman-teman. 100 Plus itu adalah Pocari Sweat-nya di sana. Ya, minuman apa? Oke. Isotonik. Oke. Nah, Hmm. dalam waktu-waktu tertentu, contohnya di Chinese New Year atau Imlek, biasanya 100 Plus ini mengeluarkan edisi khusus untuk kemasannya berwarna emas. Karena di Chinese New Year atau Imlek itu warna emas itu menjadi eh, menjadi hal yang lumrah Oke. karena di hoki betul sekali Rasa. Membawa keberuntungan. Nah, jadi apa yang terjadi adalah setiap tahun itu. Kalau pada saat Imlek keluarnya kaleng yang biasanya putih menjadi Mm-mm. warnanya gold. Nah, itu aja. Saya kan biasanya kalau kita kerja di situ kita suka dapat jatah lah ya saya bawa pulang dan akhirnya anak saya minum. Nih saya bilang nih 100 plus nih edisi khusus saya bilang gitu kan ya. Terus dia minum. Apa yang dia bilang? Ini rasanya lebih enak daripada yang biasanya. Padahal ya kita tahu lah yang itu kan nggak berubah resepnya. Tapi hanya Betul. gara-gara kita merubah warna dari yang biasa putih menjadi gold,
Mm. persepsi orang menjadi berubah terhadap cita rasanya. Nah ini nih ya Rahma bisa mengeksplorasi ya dari sisi penglihatan, penciuman, bisa mempengaruhi branding kita ya, alias experience yang akan dialami oleh target marketnya. Oke. Mungkin kalau kita ambil contoh juga kalau fine dining ya, Pak. Kalau kita fine dining di restoran, suasananya lebih remang-remang ketimbang kita makan di satu retail tempat F&B retail yang terang ya, Pak. Kerasa lebih Hmm, mahal dan lebih berharga gitu makanannya ketimbangkan yang lebih terang dan lainnya. benar-benar. Oke. Saya pernah ngalamin kemarin gitu juga ya Raisa waktu apa namanya Mm-mm, kita merayakan atau merayakan sesuatu atau lakukan syukuran di satu tempat. mm-mm, Ya restoran saya nggak perlu nyebut namanya, tapi tempat itu memang enak tempatnya. Apa namanya ya, atmosfernya nyantai, terus remang-remang, terus lebih. pemandangannya karena apa namanya gelasnya apa namanya gelasnya apa jendelanya itu besar, terus menghadap Gimana? ke gedung-gedung di Sudirman bagus gitu. Akhirnya kita udah seneng dulu gitu. Makanannya Betul. memang bukan yang tidak enak, biasa-biasa aja gitu. Tapi akhirnya karena kita suasananya menyenangkan itu makanan itu menjadi enak-enak aja gitu. Iya, Eh, betul betul. akhirnya beda experience-nya gitu ya. Nah jadi Betul. itu tadi pembangunan branding dan experience yang kita bisa lakukan dengan mendaya gunakan panca indera itu real ya. Itu benar-benar nyata Betul. hasilnya. Oke deh, lanjut ya Pak. Kita ambil nih Ya. dari Kasandi Raditya. Halo Pak Bas, saya mau tanya, jika sudah ada bisnis plan, sudah ada target, tapi ternyata targetnya tidak tercapai, apa yang harus kita lakukan agar revenue tetap sesuai target? Oke, nah ini nanti kalau sudah, pertanyaan bagus ya, Sandi Raditya, terima kasih. Jadi hal yang wajar ya, target itu meleset. Tapi ingat, meleset itu bisa meleset di bawah, bisa meleset di atas kan ya. Nah Mhm. kalau dalam hal ini meleset di bawah, nah itu tadi fungsi daripada evaluasinya kita bisa jadi tahu kenapa melesetnya. Mau itu meleset ke bawah atau ke atas, ya. Bisa jadi ya, bisa jadi ternyata yang sering kita kasih contoh ya Raisa ya. Jadi bisa jadi produk kita, oh sudah didistribusikan di target distribusi pointnya. Contohnya kita punya plan untuk mendistribusikan di anggap aja lah Indomaret ya. Sorry menyebut brand biar lebih jelas. Indomaret dan Alfamaret umpamanya nih ya. Ini saya nggak promosiin kedua minimarket tersebut ya, tapi ini hanya sebagai ilustrasi. Anggap aja itu plannya kita mau mengembangkan titik distribusi ke minimarket di Indomaret sama Alfamaret. Wah, dari sisi apa namanya produk kita sudah dibeli oleh kedua minimarket itu sudah checklist, sudah dibeli, sudah kita jual, tapi ternyata kok penjualannya tidak meningkat, istilahnya consumer offtake-nya atau selling in-nya. Nah, Mhm. ternyata di banyak kesempatan adalah, oh iya benar, sudah nyampe, tapi nyampe-nya hanya di central warehouse-nya atau DC-nya, distribution center-nya saja. Atau, oh sudah lewat di distribution center-nya, tapi sudah ke masing-masing outlet yang kita targetin masing-masing 3.000 Alfamart dan 3.000 Indomaret contohnya. Tapi ternyata barangnya hanya adanya di gudangnya. Ya, jadi dari sisi itu, kalau kita tidak mencari pembelajaran dan tidak menganalisa lebih dalam, bisa jadi kita nganggap, oh produk kita nggak laku. Padahal produk kita sebenarnya sudah dibeli oleh eh, apa namanya Indomaret sama Alfamart hanya tidak di display. Jadi ada satu titik Oh, terakhir itu mempengaruhi penjualan kita tercapai atau tidak hanya karena itu. Nah, jadi apa namanya? Sandi harus menganalisa kenapa pencapaiannya seperti itu.
kita harus cari tahu. Ini contoh klasik yang saya selalu sampaikan pada teman-teman, jangan sampai kita sudah memutuskan barang kita tidak laku. Padahal sebenarnya barang kita belum nyampe di display atau dipajang gitu. Walaupun secara data sudah terjual ke customer kita, dalam hal ini Indomaret sama Alfamart contohnya. Bisa jadi belum nyampe ke hadapannya konsumen untuk bisa dia beli. Ya, jadi contoh ini sebagai apa ya namanya? Sebagai pengingat buat teman-teman bahwa lakukanlah analisa itu, lakukanlah pendalaman penggalian dari key learnings-nya. Bisa jadi ada masalah tertentu yang kita tidak deteksi di awal, gitu. Sebelum kita ngambil satu kesimpulan yang bisa jadi itu penting untuk plan kita ke depan gitu. Berarti Mas secara Andi? tidak langsung harus ada tim operasional ya Pak untuk menyambangi setiap outlet agar bisa dianalisa nih udah terdisplay kah atau sudah terdistribusikan ke konsumen kah? Iya, Oke. jadi walaupun Baik. umpama kayak tadi ya, kita kan bisa ngambil Mhm. istilahnya sampel ya. Kalau umpama contoh Yap. 3.000 Indomaret, 3.000 Alfa kan kita nggak mungkin ya harus menerjunkan orang mengunjungi 6.000 outlet. Iya, Tapi paling tidak kita bisa melakukan sampling kan gitu ya. Mungkin kita iya. kunjungin lah 20 outlet Alfa, 20 outlet Indomaret kalau itu sudah mengindikasikan bahwa ternyata oh ya sudah ada tapi nyampe cuma di gudangnya, belum nyampe di pajangan itu. Nah, itu kan sudah Displaynya. bisa menjadi indikasi kan gitu ya. Mhm. Oke, oke. Jadi memang harus lakukan sampling juga biar kita bisa analisa nih, teman-teman. Jangan sampai lupa ya untuk melakukan sampling juga. Oke, ini udah di 8.45 nih, Pak. Kita udah di ujung bisnis Q&A malam ini nih. Terima kasih, Pak Bes, Yes. atas insight yang diberikan malam ini. Teman-teman juga terima kasih sudah join dan tanya banyak banget dengan Pak Bes dan udah terjawab ya pastinya pertanyaan-pertanyaannya malam ini. Yes, yes. Oke, Terima kasih semoga teman-teman. insight malam ini bisa dipraktekkan ya dalam bisnisnya teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Pak Bas atas kesempatan dan waktunya untuk mengisi bisnis Q&A malam ini dan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Sama-sama, Oke. terima kasih Raisa. Terima kasih teman-teman. Mungkin Raisa diingatkan besok kalau nggak salah ada ini ya, Pak Edi Kemenadi ya dari Kemenadi Co-Creation ya, di Betul, bisnis Q&A ya. Jadi teman-teman betul. bisa apa namanya tune in lagi Mempersiapkan ya. nih. Besok sudah Mempersiapkan topiknya dan tuh. belajar bareng sama Pak Edi kali ini. Oke, jangan sampai ketinggalan ya Yes. teman-teman. Kita ada bisnis Q&A bersama Pak Edi Kemendadi besok hari. Oke, terakhir terima Mantap. kasih semuanya. Terima kasih business planner, terima kasih Pak Bas sudah join dan meluangkan waktunya untuk belajar malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Bas. Thank you. Malam Raisa. Oke, terima kasih kembali. Oke, terima kasih business planners yang sudah bergabung malam ini dan sudah belajar banyak bersama Pak Bas. See you di bisnis Q&A selanjutnya ya. Dan gak ketinggalan besok kita akan belajar bersama Pak Edi Kemendadi di bisnis Q&A bersama Pak Edi Kemendadi di jam 7 malam ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa dan selamat malam.